ditata kembali duduknya, ditata kembali hatinya, ditata niat dan iktikadnya. Betul-betul pada kesempatan malam hari ini tidak hanya kita duduk kemudian hadir terus mendengarkan saja, tetapi betul-betul pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing, betul-betul menyatukan niat iktikad kita bersama, yaitu menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahil haq, alhamdulillahil aliyyil basir, alhamdulillahil jabbarul qahhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad majru'an warika wa ma'dani asrarika wa inna ilayatika wa samsa hidayatik wa rusima melakatika wa nurikal hikmati syafi kafha ya ainsyad rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma antas salam wa mintas salam, tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya sayyidal barakah, ya imamal karamah, amma ba'du. Hadirin para alim, para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang senantiasa kami harapkan doa dan restunya. Khusus wabil khusus, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama mendoakan guru kita, beliau Al-Mukarram Almarhum Bapak Kiai Joko Ihsan beserta ibu, dan beliau Eyang guru kita, Eyang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Mudah-mudahan guru kita dan Eyang guru kita senantiasa dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disatukan seluruh murid dan jamaah beliau di alam perjuangan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi serta dimuliakan putra putri keturunan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuntunan kepada beliau, guru kita bersama, pembimbing, pengasuh zahir batin kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah,
dijaga kesehatan zahir dan batinnya, ditambahkan kesabaran, keikhlasan beliau di dalam membimbing, mengarahkan kita dalam menggapai ridha Allah, serta disukseskan apa yang menjadi program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Kidawang, Semarang sekitarnya, beliau Akhirul Kiram Al-Ustadz Hamzah Nur Wahid, dan kepada beliau sesepuh-sesepuh kita bersama, orang tua kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Siswanto, Al-Mukarram Bapak Sunarto, Al-Mukarram Bapak Nasrun, dan beliau Al-Mukarram Bapak Sirwahadi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan nikmat iman, Islam dan ihsannya. Amin Allahumma amin. Dan kepada khusus wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, khususnya yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita awali, marilah kita landasi pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul melahirkan rasa syukur tasyakur yang dalam, betul-betul menghadirkan rasa terima kasih kepada Allah, tidak hanya di dalam pengucapan kalimat Alhamdulillah, tetapi betul-betul mampu terwujud di dalam kehidupan kita. Apa bukti bahwa seseorang itu telah bersyukur dengan baik dan benar? Bukti bahwasanya manusia itu telah bersyukur dengan baik dan benar, maka semakin dia bersyukur, semakin bertambah soleh. Semakin dia bersyukur, semakin bertambah takwa. Semakin dia bersyukur, semakin bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu. Maka itu adalah bukti bahwasanya manusia itu telah bersyukur dengan baik dan benar, telah berterima kasih dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari pada kesempatan malam hari ini kami mengajak khususnya pribadi kami sendiri beserta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bilisan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Maka tidak akan ada habisnya tatkala kita berbicara syukur kepada Allah. Tidak akan pernah habisnya tatkala kita membahas segala kenikmatan yang Allah hadirkan, yang Allah curahkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana bukti nyata rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas oleh Allah, detak jantung ini masih bergerak, kaki ini pun masih mampu untuk melangkahkan kita dari rumah kita masing-masing menuju taklim kita ini bersama. Maka dari hal kecil saja kita mampu untuk menyimpulkan bahwasanya begitu besar karunia, begitu besar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita.
maka tidak akan pernah ada habisnya tatkala kita berbicara tentang kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kalkulasi akal manusia yang mampu menangkap seberapa banyak kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saking banyaknya nikmat yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali membuat manusia itu terjangkit penyakit yang namanya amnesia. Amnesia kepada apa? Amnesia kepada segala karunia, segala kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Karena begitu banyak, begitu luas, begitu luar biasa kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, baik yang detik dan saat ini kita masih mampu untuk menyadarinya, atau yang detik dan saat ini kita belum mampu untuk menyadari, padahal kita sudah menerima segala kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong, diselamatkan oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang ahli di dalam bersyukur. Amin Allahumma amin. Kedua, selawat seiring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai contoh yang nyata, Nabi sebagai suri tauladan, serta Nabi yang membawa bendera tauhid. Maka kita yang selaku yang mengaku sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah selayannya dan pantasnya tidak hanya mengaku-ngaku saja, tetapi betul-betul mampu mewujudkan cita-cita perjuangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cita-cita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cita-cita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umatnya akan senantiasa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya pandai di dalam bersolawat, tidak hanya pandai di dalam bercerita, tetapi betul-betul menjadi umat beliau yang senantiasa mempunyai kesanggupan untuk mengikuti perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan umat baginda Nabi yang setia, umat baginda Nabi yang hakiki, tidak hanya mengaku-aku tetapi betul-betul diakui umat baginda Nabi, karena kita mampu untuk mengikuti segala jejak perjuangan beliau, segala apa yang menjadi tuntunan beliau, dan kita mampu masuk tergabung di dalam frekuensi akhlak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat beliau fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di dalam acara pengajian rutinitas bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren yang ada di Kedawang, Banyumanik, Semarang ini. Setelah kemarin pengajian ditutup karena menjelang Ramadan, maka pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren di Kedawang, Banyumanik, Semarang ini resmi kita buka pada kesempatan malam hari ini. Meskipun secara bulan ini sudah keluar dari bulan Syawal, tetapi kami sekeluarga, khususnya kami yang tinggal di taklim ini, mengucapkan minal aidin wal faidin, segala kesalahan, kehilafan, baik lahir dan zahir, baik lahir dan batin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tatkala kita mengingat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diturunkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah peradaban kehidupan manusia, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu semua adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Tak kala memang betul-betul kita mampu menangkap segala apa yang menjadi hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita semua itu diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan cahaya yang begitu terang benderang di dalam kegelapan. Maka tatkala kita semua sebagai umat beliau tidak mampu tersambung dengan frekuensi daripada perjuangan Rasulullah SAW, maka hadirnya baginda Nabi Muhammad di dalam kehidupan ini kita akan menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Tetapi bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam jiwanya, di dalam dirinya mempunyai kesanggupan untuk mengikuti perjuangan dari beliau baginda Nabi Muhammad SAW, maka manusia tersebut tidak hanya mengaku-ngaku tetapi betul-betul diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Beriku anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka ini adalah perintah dari Rasulullah SAW kepada kita semua, seluruh umat muslim, muslimat, mukmin, mukminat dimanapun berada. Walaupun satu ayat, maka harus ada yang kita sampaikan. Kita sampaikan kemana? Kita sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita sampaikan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita sampaikan kepada seluruh alam. Kita sampaikan kepada semesta dan seisinya. Sebagaimana ayat ini adalah bahasa Arab, yang dimana arti daripada ayat adalah tanda atau alam. Sampaikanlah dariku walau satu tanda. Tanda tentang apa? Tanda tentang keagungan dan kebesaran Allah. Tanda tentang bahwasannya kita ini betul-betul umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari sabda Rasulullah tersebut, "Beriku anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka di setiap pribadi kita, umat muslim muslimah dimanapun berada, tentunya kita mempunyai satu tugas, satu tanggung jawab bersama, yaitu untuk syiar, menyampaikan kepada seluruh umat manusia, menyampaikan kepada seluruh alam semesta dan seisinya tentang tanda-tanda keagungan, kebesaran, kesucian, kemahadikayaan, mahapakasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan tentang tanda-tanda tuntunan serta akhlak budi pekerti yang luhur dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyampaikan di sini yang dimaksud adalah tidak hanya menyampaikan ucapan lisan saja, tidak hanya menyampaikan lantunan lafaz beserta artiannya, tetapi menyampaikan di sini yang dimaksud adalah menyampaikan ayat yang betul-betul meriwayat, betul-betul mampu terwujud sehingga mampu dirasakan oleh seluruh umat manusia, seluruh alam semesta dan seisinya. Hadirin oleh hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di setiap pribadi kita, umat muslim, muslimat, mukmin, mukminat dimanapun berada, maka kita harus mampu memegang tanggung jawab bersama, yaitu menyampaikan minimal satu ayat, satu tanda. Sampaikanlah tentang kejujuran, karena kejujuran ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai, sangat mencintai hamba-hambanya yang masih memegang penuh tentang kejujuran. Dan kejujuran ini adalah merupakan
merupakan bagian dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah tentang kesabaran. Maka mau gak mau, siap dan gak siap, kita harus mampu menjadi pribadi yang penyabar. Sampaikanlah tentang kasih sayang. Dimanapun kita berada, dengan siapapun, maka kita akan senantiasa menggunakan kasih sayang, menggunakan keikhlasan serta ketulusan. Hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ di dalam kehidupan kita, karena kita ingin menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ingin menjadi umat Rasul yang mampu untuk menyampaikan ayat-ayat Rasulullah, mampu menyampaikan firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya kita harus mampu tersambung dengan Allah. Kuncinya kita harus mampu menjaga hubungan kita kepada Allah. Dan kuncinya adalah kita harus mampu tersambung di dalam frekuensi akhlak budi pekerti yang luhur dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kehidupan ini ada manusia yang menyampaikan ayat tentang kesabaran. Walaupun hidupnya dipenuhi dengan beban-beban derita, walaupun kepahitan menghimpit di dalam hidupnya, kesusahan-kesusahan hadir di dalam hidupnya, tetapi dia mampu untuk istiqomah, untuk berjuang di jalan yang Allah ridha, untuk berjuang menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia yang dalam hidupnya menyampaikan ayat tentang kedermawanan. Ada manusia yang dalam hidupnya menyampaikan ayat tentang ketulusan. Ada manusia yang dalam hidupnya menyampaikan ayat tentang kesabaran. Dan ada manusia yang di dalam hidupnya menyampaikan ayat penghambaan suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita menjalani kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan kita, di dalam kita menolong orang, di dalam kita membantu orang, niatnya berlandaskan keikhlasan, ketulusan dan kebaikan, maka saat itu juga kita sedang menyampaikan ayat Rasulullah, kita sedang menyampaikan firman dari Allah tentang kasih sayang. Tak kala di dalam kehidupan kita berjuang bagaimana keluarga kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana saudara-saudara kita agar mampu untuk mengenal Tuhan yang benar, mengenal jalan yang benar, beribadah dan beramal soleh. Maka sesungguhnya saat itu kita sedang menyampaikan ayat tentang tanggung jawab qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka ayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Beliku ani walau ayat", sampaikanlah dariku walau satu ayat, tidak hanya diucapkan secara ucapan di lisan, tidak hanya dilantunkan lafaz beserta artian, tetapi harus mampu betul-betul kita implementasikan, kita aplikasikan, serta kita wujudkan di dalam kehidupan nyata, bahwasanya menunjukkan identitas kita sebagai umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, tatkala di dalam kehidupan ini yang disampaikan manusia kepada seluruh alam semesta dan seisinya adalah kebencian, yang disampaikan adalah iri dengki, yang disampaikan adalah kesombongan, segala sesuatu yang mampu memancing perpecahan dan kerusakan, maka sesungguhnya dan saat itu manusia tersebut tidak sedang menyampaikan ayat dari Rasulullah, tidak sedang menyampaikan firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi detik dan saat itu secara tidak sadar manusia sudah menjadi agent daripada kebatilan, sehingga yang disampaikan adalah ayat-ayat dari iblis selamatullah.
Hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat tersebut, "Baligu ani walau ayat," sampaikanlah dariku walau satu ayat. Apa yang mampu kita sampaikan? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Maka tatkala kita ingin menjadi umat dari Rasulullah yang mampu menyampaikan segala ayat-ayat, segala firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuncinya adalah kita harus mampu menjaga hubungan, menjaga komunikasi, menjaga keharmonisan dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditolong, orang-orang yang mendapatkan berkah, orang-orang yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul mampu menyampaikan segala ayat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan, segala firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi berhadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang kami sampaikan. Tentunya dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada baiknya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala ada kejelekan serta keburukan bahkan ketololan, semua datang dari pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.